Please welcome Ken Solina Podcast. Kebuang Iya, banyak deh, udah jadi kita kayaknya 10 cepat menit, aja. jadi langsung aja ya. Oke. Ini kan 45 menit tetap sih ya nanti, jadi bisa agak lebih kita ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Jadi awalnya ini sebenarnya adalah saya mengundang Dokter Heni untuk membicarakan masalah anak dan narkoba ya. Dok, maaf, speakernya kayaknya nggak usah dipegang deh, Dok. Jatuhin aja. Soalnya Ya, siap. suara napasnya masuk, Dok. Oh, iya, siap. Iya. Siap dok Ji. Oke. Siap dok. Jadi Dokter Heni ini adalah seorang dokter lulusan UGM ya, yang sudah dari tahun 2015 bekerja di bidang rehabilitasi medis, dan juga beliau mengatasi rehabilitasi medis untuk anak-anak. Nah, Ya, benar. jadi pada hari ini kita akan membahas tentang narkoba dan anak, karena kita sendiri tahu ya dok, maksudnya teman-teman juga mungkin mendengarkan berbagai macam berita, ada atau tidak ada corona, narkoba ini sudah seperti unfinished problem ya. Jadi Ya. ada aja gitu, dan dia selalu aja serangannya tuh ada gitu ke semua penjuru. Dan bahkan saya membaca dok, saat ini anak-anak sudah mulai disasar, karena pasar anak-anak kalau misalnya mereka bisa dapat misalnya pada usia 15 tahun dia sudah kecanduan, maka pasarnya akan lama sampai 40 tahun dia bisa menjadi istilahnya konsumen dari narkoba itu. Bahkan mungkin dokter ini bisa menambahkan nanti, dari yang saya temukan data termuda anak yang mengalami kecanduan narkoba itu 9 tahun dok. Wah, itu gimana dok? Mungkin dokter ini bisa jelaskan dulu ya, jenis-jenis narkoba yang marak digunakan terutama di Indonesia itu apa aja sih dok? Oke, mungkin kita bahas dulu ya. Pertama mungkin di sini udah ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi narkoba itu kan adalah sebuah singkatan ya. Singkatan dari narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif. Sebenarnya penyebutan narkoba, nafza, drugs itu sebenarnya sama aja, hanya penempatannya itu kadang berbeda tergantung keperluan atau instansi gitu ya. Jadi kalau Kemenkes kadang pakainya nafza ya nggak sih, tapi kalau orang umum kadang pakainya narkoba gitu. Nah terus narkoba sendiri itu dibagi menjadi tiga untuk cara kerjanya di otak. Jadi ada yang stimulan, ada yang depresan, ada yang halusinogen. Nah kalau kita lihat aja dari namanya stimulan, berarti kan dia fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem kerja sistem saraf pusat di otak ya. Jadi otomatis bisa meningkatkan metabolisme tubuh, terus meningkatkan denyut jantung ya, sistem pernafasan ya, dan lain-lain. Gitu. Contohnya kalau yang stimulan, misalnya kayak sabu ya yang lagi marak sekarang. Sabu, kemudian ekstasi, kemudian kokain. Nah itu kalau depresan itu lawannya dari stimulan, berarti artinya adalah dia menekan sistem kerja saraf pusat ya. Itu contohnya adalah biasa yang orang sering tahu adalah obat-obat penenang yang biasa dijual diresepkan oleh dokter gitu. Dan alkohol itu juga termasuk dia depresan, dia juga bisa sebagai depresan gitu. Kemudian terakhir adalah halusinogen, itu yang bisa membuat halusinasi. Jadi bisa halusinasi auditori, halusinasi baik secara visual atau yang lain. Nah, contoh halusinogen ini adalah mungkin agak kurang familiar ya kalau di Indonesia. Jadi ada yang namanya LSD. LSD itu lebih marak di luar ya. LSD itu modelnya adalah seperti kayak perangko modelnya. Tapi iya, di Belanda banyak ya dok? Nah, benar kan. Jadi kalau di Indonesia itu aku nggak tahu ya, kayaknya ada case-nya satu dua gitu, tapi orang nggak terlalu paham gitu, kurang paham karena memang jarang sih ya LSD di Indonesia. Tapi saya kurang tahu apakah sekarang udah rame, tapi setahu saya belum ada case yang terlihat banget atau yang mencolok gitu. Karena yang rame adalah ganja atau sabu di Indonesia. Nah, kalau secara urutan ya, itu yang paling banyak ternyata adalah ganja, dan yang kedua adalah sabu, kemudian ekstasi gitu. Jadi kalau secara urutannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengar berita sabu
penangkapan sabu dan lain-lain itu sebenarnya yang nomor satunya yang paling banyak digunakan itu adalah si ganja malah gitu. Terus kemudian tadi kan ada yang masalah kok keterkaitan anak, ya nggak sih? Nah sebenarnya anak ini tadi Dian sempat sebut bahwa kalau udah pakai anak-anak, tapi nanti bakal sampai ke tua gitu susah. Sih tadi ada statement kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa bisa begitu? Ini ada satu penelitian dan memang ini secara saintifik. Jadi aku baca di Science of Addiction gitu, bahwa memang masa adolescence ini kita sepakati bahwa masa adolescence ini adalah sekitar umur di bawah 20 sampai 21 tahun. Ya, di bawah 20 atau 21 tahun itu perkembangan otak itu belum maksimal. Intinya seperti itu, karena ada yang di bagian otak kita di depan yang namanya adalah prefrontal cortex. Mungkin dia udah tahu ya, PFC gitu. Itu di bawah 20 tahun dia belum berkembang secara sempurna istilahnya. Sama kayak kalau bayi yang ubun-ubun belum nutup lah, intinya kayak gitu. Kalau secara orang awam bilang, nah PFC ini fungsinya adalah untuk judgment. Jadi menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar yang salah, dan dia untuk kontrol emosi gitu. Jadi mengapa anak-anak tuh rentan banget pakai, bukan anak-anak ya, adolescence ya saya bilang ya, itu rentan pakai karena memang PFC-nya itu belum berkembang secara baik dan sempurna. Jadi makanya kalau di sini mungkin ada teman-teman yang masih umurnya 17 tahun walaupun udah punya KTP, kalian belum dianggap matang secara PFC-nya itu, ya enggak? Makanya kadang kita kaget, dia udah dewasa kok dok, udah 18 tahun, udah punya KTP. No, gitu loh, bukan gitu. Ya, secara saintifiknya bukan seperti itu gitu loh. Tuh. Nah, ini dikatakan bahwa narkoba ini kan kalau dipakai itu mungkin teman-teman ada yang pernah tahu sistem pathway-nya dopamin. Jadi intinya dopamin itu kan berpengaruh pada mood ya, istilahnya seperti itu ya. Sistem kerja si narkoba ini dia itu menyerupai sistem kerja kayak endorfin alaminya tubuh. Jadi dia mempengaruhi si dopamin itu. Dan dia itu meningkatkan lebih dari 2 sampai 10 kali dopamin yang asli. Kalau kita lagi istilahnya lagi happy, lagi moodnya bagus. Makanya kenapa orang pengen terus make gitu. Mungkin awalnya dia cuma users kan, habis users dia jadi abuser, ya nggak? Jadi abuser, kemudian dia jadi addict. Nah, kalau user itu kan pengguna coba-coba. Nah, kalau abuser itu dia udah penyalahguna ya. Jadi dia istilahnya make itu tidak ada tujuan. Tapi kalau udah addict, otomatis kan otaknya itu yang minta. Tanpa berpikir otaknya yang meminta sebenarnya. Gitu. Gitu. Waduh, nah itu sampai berapa lama tuh dok? Maksudnya dia bisa addict tuh dalam pemakaian keberapa? Gitu bisa nggak? Diprediksi. Itu tergantung dari tergantung ya. Tergantung dari zat yang digunakan ya enggak sih? Tergantung dari usia tadi juga ya kan? Saya bilang kalau misalnya usia di bawah 20 dia recovery-nya tuh lebih ribet, lebih agak susah. Gitu. Makanya disebut bahwa orang yang sudah addict atau penyalahguna narkoba itu recovery-nya adalah long life process gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dia sembuh, itu adalah seumur hidup. Sama seperti kita ngobatin orang yang DM atau hipertensi ya nggak. Itu kan nggak sembuh ya, dia dianggap kita pulih, dia harus minum obat, menjaga lifestyle gitu kan. Nah kalau narkoba ini sama gitu, dia harus menjaga lingkungan, menjaga ya itu tadi circle pertemanan, nah ya seperti itu. Oke. Nah jadi mending intinya kalau seperti itu jangan sama sekali coba-coba ya dok, bener nggak? Ya benar. Tapi itu agak sulit loh karena anak-anak kan tingkat penasarannya lebih tinggi ya. Nah itu makanya berkaitan dengan anak-anak mungkin kalau kita edukasi ke dewasa kan lebih gampang ya dok. Kita kita bisa memberikan dan lain sebagainya, itu nanti keputusannya kembali lagi kepada individu. Nah sekarang kalau anak-anak gimana nih dok? Kalau anak-anak itu mungkin kalau sesuai secara kan ada yang namanya Erikson 8 tahap Erikson perkembangan psikososial ya. Jadi itu kalau kita yang pernah tahu kalau 0 sampai 1 tahun itu fase apa, 1 sampai 3, ada yang
3 sampai 6, 6 sampai 12. Nah, setiap transisi masa hidup seorang manusia itu akan terjadi, nggak semua sih ya, pasti akan ada perubahan atau permasalahan yang muncul. Gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, anak SD mau masuk SMP, otomatis dia akan mengalami transisi, ya kan? Transisinya itu kalau sesuai dengan si 8 tahap perkembangannya si Erikson itu, di usia 6 sampai 12 di usia 12 sampai 20 tahun itu dia fase di mana dia mengalami role of confusion. Jadi dia bingung. Dia cari identity. Dia mencari jati diri di umur sekian itu dia mencari jati diri. Nah, itu biasanya issues-nya anak-anak umur segitu ya, saya bilang adolescence itu adalah pertama dia masalah self image, masalah image-nya dia. Ya nggak sih, kadang anak-anak itu kan lebih seneng meniru, ya nggak? Karena dia ingin image-nya seperti yang si X gitu ya, misalnya pengen kayak selebgram ABC gitu ya, atau dia self image-nya dia ingin meniru orang tua, ya nggak? Atau orang terdekatnya dia, siapapun itu. Nah, jadi memang yang harus digarisbawahi, isusnya remaja itu rata-rata yang pertama adalah self image. Kemudian yang kedua adalah guilty feeling. Nah, itu agak sulit kalau guilty feeling itu apa ya? Kita dewasa pun punya suka perasaan bersalah ya, suka perasaan gak enak, tapi kita punya coping yang baik. Nah, kalau anak, guilty feelingnya itu kadang tidak diimbangi dengan coping yang baik, karena tadi yang saya bilang, karena perkembangan otaknya tadi belum sempurna, ya enggak? Dia belum bisa ngejudge ini yang baik apa yang buruk, terus kontrol emosinya juga belum terlalu baik. Dan yang ketiga, tadi kan self image, terus guilty feeling, yang ketiga yang paling sering adalah sexuality. Itu mungkin yang harus digarisbawahi oleh orang tua di luar sana, mungkin juga yang dengar. 3 itu. Jadi isunya anak itu rata-rata 3. Yang ketiga apa dok tadi? Sexuality. Gender. Ya. Nah, gender ya enggak? Kadang anak itu suka bingung loh kalau udah umur segitu ya. Misalnya mohon maaf nih, orang tuanya pengen punya anak perempuan, tapi dia anak laki. Emaknya sering banget ngasih dia hadiah boneka kalau dia ulang tahun. Itu tuh membuat anak bingung loh. Sebenarnya dia jati dirinya ini laki apa perempuan? Contoh ya, itu hanya sebuah contoh gitu ya, enggak semua seperti itu. Nah, jadi itu orang tua di luar sana itu harus tahu. Nah, narkoba itu bisa masuk ke dalam self image, ya enggak? Dia akan merasa kalau pakai narkoba. Iya, nah kalau ini dok, ya, ini satu sih dok, maksudnya intermezzo kemarin saya habis lihat dari viral itu, jadi ada polisi menangkap seorang adolescent gitu. Dia memang kayaknya ya gitulah tampilannya zaman sekarang gitu. Terus ditemukan sesuatu di kantongnya, bubuk berwarna putih. Polisinya udah nanya, ini apa gitu kan. Kemudian anaknya tuh jawab, oh ya dok, oh ya pak. Lihat nggak dok? Nah, ternyata itu beneran garam gitu. Iya, itu bahasa Banjar sih. Jadi setelah dites ternyata itu beneran garam. Terus waktu dia ditanya, ini ngapain kamu bawa garam? Biar gaya pak, dia kayak gitu. Nah, apakah generasi kita tuh sekarang sebegitunya ya dok? Maksudnya gimana caranya untuk mengubah bahwa mungkin ada stereotip bahwa kalau kamu pakai ini tuh keren loh gitu. Dia bisa sampai masuk ke seperti itu gitu. Gimana tuh dok? Itu yang sulit ya, itu yang agak sulit memang, karena gini, yang namanya penggunaan narkoba itu bukan cuman nggak semudah itu gitu loh. Dia itu biologi dan environment, ya nggak? Jadi dari biologinya, dari dirinya, dari mungkin kayak gender, ya nggak? Terus sama environment, lingkungan. Jadi makanya kenapa orang-orang yang pakai narkoba itu kita lihat harus lihat faktor resikonya dari 2 hal itu. Biologinya gimana? Tapi bukan berarti gen itu kayak apa ya? Mungkin kayak penyakit apa terus turunan gen kayak cancer gitu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi gen itu berpengaruh sebagai faktor risiko 40 sampai 60%. Jadi kayak misalnya ya, dia tolong headsetnya tuh, kan katanya tolong headsetnya dideketin ke mulut, gak kedengeran. Begitu ya. Oke Dimas. Boleh. Oh iya, adik Dimas, baiklah. Terima kasih ya. Ya, jadi Dimas. Mas Dimas. Jadi emang 40 sampai 60% rata-rata
ada yang punya keluarga pengguna atau pemakai, anaknya bisa jadi, tapi nggak semua ya. Kemudian kalau environment ya itu tadi kayak keluarga ya dia, terus kayak lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan ya nggak sih? Itu yang paling dekat. Tapi semuanya, hah? Suara aku nggak kedengeran? Suara aku kedengeran nggak? Suara siapa yang nggak kedengeran? Suara saya apa? Kedengeran nggak? Dia, suara aku kedengeran nggak? Ini aku lepas headset Aku aja sih deh bisa kayaknya. dengar dong. Iya, aku nggak tahu mereka karena hujan. Di sini emang deras banget hujannya. Oh ya. Deras banget. Nah, itu ada si Dinda. Jadi sampai mana ya Ada dokter gara-gara Dinda pakai juga. Environment dok, sampai environment. Oh ya lumayan jelas. Jadi lingkungan apa namanya pertemanan, terus lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Sebenarnya sangat berpengaruh. Jadi ada orang yang menganggap bahwa penggunaan narkoba itu disease. Ada juga yang bilang dia adalah biopsikologi. Itu apa ya? Tapi kita nggak bisa bilang itu sesuatu yang terpisah, nggak bisa karena dia juga penyakit medis dan dia juga adalah permasalahan biopsikologi gitu loh. Makanya itu ada yang usul tuh. apa tuh? Pakai headsetnya dok, yang dilepas. Ada aja. Terus kalau dilepas kayaknya suara saya jadi lebih bergema dok. Oh iya siap. Lanjut ya. Gitu. Jadi kalau ya, kita nggak bisa lepas penyakit medis karena kalau dari apa namanya masalah edik sendiri atau ketergantungan itu kan secara harfiah artinya adalah penyakit otak yang kambuh-kambuhan dan kronis. Itu sudah kita harus garis bawahi 3 kata itu. Penyakit otak, kambuh-kambuhan, kronis. Gitu kan. Jadi itu apa ya? Susah banget kalau kita memutuskan atau menentukan bahwa oh ini tuh medis doang. Jadi pengobatannya harus medis gitu kan. Ini masalah lingkungan doang, kita harus ngobatin beresin lingkungannya aja nggak bisa kayak gitu. Dia kompleks banget masalahnya. Oke. Wah, jadi memang merupakan tantangan tersendiri ya dok ya. Tapi kalau menurut dokter Henia sendiri, kapan sih waktu yang tepat untuk anak-anak pertama kali kita memperkenalkan tentang narkoba, tentang obat-obatan yang terlarang ini? Umur berapa? Menurut saya sama seperti sex education ya. Ya kan, harus sedini mungkin. Karena apa? Karena memperkenalkan itu tidak harus dengan cara kita ngomong ya. Dengan cara kita mencontohkan itu sudah termasuk memperkenalkan loh. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh orang tuanya suka ngerokok, otomatis kan anaknya meniru loh kalau kita dari kecil melihat itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah mencontohkan hal yang baik di rumah, misalnya dengan mohon maaf tidak ada yang merokok ataupun ya nggak ada hal-hal yang bisa dicontoh yang buruk, biasanya anak juga akan meniru gitu. Jadi sedini mungkin, tapi memang bahasanya pasti berbeda. Pendekatannya kita berbeda gitu ya sama anak ya. Mungkin 0 sampai 1 tahun dia kan lebih dekat sama ibu. Kalau secara yang tadi aku bilang Erikson stage of life tadi, dia dekat dengan ibu. Berarti apa yang edukasi harus ibu, yang pendekatan harus ibu. Nah, 1 sampai 3 tahun dia dekatnya harusnya sama orang tua, kedua orang tua, bapak dan ibu. Bapak ibunya yang mencontohkan. Usia 3 sampai 6 tahun, 3 sampai 12 tahun itu dia sudah masuk ke lingkungan keluarga besar. Keluarga besar yang harus memberikan 12 sampai 20 dia sudah masuk ke lingkungan pertemanan. Dia mulai punya teman dekat. Nah, itu yang kita sulit. Karena apa? Di rumah sama kita, di luar dia sama siapa kita nggak tahu. Oh, benar, Dok. Ya. Jadi memang semua stage dalam hidup dia harus diedukasi, tapi dengan ya tadi cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan mungkin juga dengan orang yang berbeda gitu. Berarti intinya mungkin kita juga harus memberikan rambu-rambu pemilihan teman ya untuk anak kita, dan kita juga memonitor teman-teman dan lingkungan anak kita seperti apa gitu. Oke. Terus sekarang masuk penyalahguna, Dok. Kalau misalnya ada anak yang sudah terlanjur terkena nih, Dok, dari data yang saya dapatkan ini mencengangkan sih, Dok. KPAI tahun
2018 itu dari 2.218 kasus kesehatan nafsa anak-anak, 15,69%-nya pecandu dan 8,1%-nya pengedar, Dok. Jadi sudah ada pengedar anak-anak. Nah, ini menurut Dokter Heni kalau yang sudah masuk itu bagaimana untuk rehabilitasi untuk anak-anak? Jadi mungkin perlu saya garis bawahi ya, kadang anak yang menjadi pengedar itu belum tentu anak yang pemakai. Nah, kenapa? Karena undang-undang dari negeri kita itu kan ada usia tertentu yang dia tidak menjatuhkan hukuman di penjara, benar nggak? Iya sih, benar nggak? Belum kena hukumannya. Pembunuhan pun biar dilakukan oleh anak, itu kadang dia nggak masuk ke undang-undang anak ya. Kalau nggak salah di bawah umur 10 tahun deh. Mungkin abang-abang polisi saya yang ikut join ini bisa memberitahu saya, aku agak-agak lupa. Nah, itu si Dimas bilang tuh ada diversi, benar banget. Jadi kalau anak terkena kasus hukum, itu dia nggak masuk penjara. Benar katanya Dimas. Hai Dimas. Ini apotekerku dulu, tapi dia sekarang udah resign, dia udah kerja di tempat lebih bagus. Terus apa ya, diversi itu dia dikembalikan ke sosial dan keluarga. Jadi dia tidak ditahan. Makanya mungkin pengedar senior, kita anggap aja gitu, pengedar senior itu memanfaatkan anak untuk menjadi umpan atau menjadi kurir atau apapun itulah ya istilahnya, supaya kan nggak ada jeratan hukum gitu. Jadi itu ya benar katanya Dinda, seram memang pengedar anak gini. Dia itu dimanfaatkan, ada yang memang dimanfaatkan, ada yang memang dia juga udah make, kemudian ya udah dia mungkin ada iming-iming, dikasih mau ya. Saya tuh pernah paling muda dapat pengedar anak itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu umur berapa? 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. 8 tahun kelas 2 SD, tapi dia nggak di penjara, jadi masuknya ke diversi gitu. Kalau untuk pecandu anak sendiri banyak nggak, Dok? Ya, kalau pecandu anak itu dia itu mencobanya dari apa coba? Rokok ya. Rokok itu kan pintu gerbang dari penggunaan narkoba jenis lain. Ya, kan rokok juga termasuk bahan adiktif ya, termasuk banyak bahan adiktif. Nah, dia itu awalnya mungkin ngerokok, lama-lama dia ngelem, pakai inhalan. Ya kan mungkin banyak deh, nggak cuma di sini ya, di mana namanya, di Jogja juga banyak kayaknya anak-anak ngelem di bawah jembatan ya nggak sih, di Kali Code, coba deh kamu cek ya di Kali Code, kali ada banyak, biasanya dia cari spot-spot yang seperti itu. Setelah dia nyoba narkoba jenis tadi ya, bahan adiktif kayak rokok dan lem, dia bisa ningkat jadi pakai sabu kayak gitu, modelnya seperti itu sih, banyak. Kalau KPI aja kan tadi udah berapa kan ininya kan, presentasenya kan, nah itu dia tuh. Tapi rata-rata anak-anak itu kan selain dimanfaatkan, dia juga memang belum kadang bukan pengguna yang abuser gitu loh, dia masih users, dia masih pengguna awal gitu. Tapi untuk rehabilitasinya gimana, Dok? Mungkin bisa dikasih gambaran kan, adiksinya tetap ya, maksudnya dia tetap sakau gitu nggak sih? Jadi gini, perlu kita tahu sakau itu adalah istilah untuk sakit karena putau. Jadi sakau itu nggak bisa kita generalisasikan untuk penggunaan narkoba jenis lain. Misalnya kayak kalau sabu ya nggak ada sakit karena sabu, nggak ada gitu ya. Jadi sakau itu dulu khusus untuk heroin ya, putau ya, yang dulu sampai overdose, yang bisa sampai meninggal, nah itu sakau. Tapi kalau sekarang kita nyebutnya adalah withdrawal atau gejala putus zat untuk jenis obat-obat jenis lain. Kalau gejala putus zatnya si heroin atau putau itu namanya sakau. Tapi kalau kayak sabu, ganja, yaitu kita bilangnya withdrawal symptoms of misalnya marijuana users atau sabu users kayak gitu, metamfetamin kayak gitulah pokoknya. Nah, rehabilitasi sendiri itu ya, dia tetap ngerasain. Halo Sekar, ini Sekar, salah satu dokter di IPWL di Jogja. Wah, teman aku juga. Terima kasih sudah datang. Ya, jadi kalau untuk rehabilitasi anak sendiri, itu berbeda ya sama rehabilitasi dewasa. Ya, karena memang sebenarnya anak itu tidak disarankan untuk inpatient atau rawat inap.
Jadi memang sama seperti kita penyakit ya sama ya penyakit umum medis lain kalau datang ke dokter kan pilihannya dua ya, rawat jalan apa rawat inap gitu kan, kontrol apa rawat inap. Nah sama kalau narkoba juga bisa rawat jalan atau rawat inap. Nah rawat jalan di sini metodenya adalah konseling. Jadi konseling disesuaikan dengan tingkat ketergantungannya, ringan, kas, atau sedang ya. Biasanya ringan sampai sedang itu pertemuannya bisa 1 sampai 2 kali seminggu. Dan untuk anak itu tidak boleh banyak-banyak, minimal hanya 2 kali. 2 bulan, minimal hanya 2 bulan proses pengobatan rawat jalan. Nah, kalau memang dia dirasa tidak mumpuni untuk dirawat jalankan, istilahnya dia karena apa ya? Karena mungkin lingkungannya sudah nggak mendukung ya kan? Karena kan rawat jalan dia cuma datang, pulang, balik ke rumah gitu kan ya dia. Otomatis kan kita sebagai konselor atau dokter yang memeriksa nggak bisa mengawasi dia 24 jam. Jadi kita rujuk dia ke rawat inap. Nah, rawat inap di sini juga harus memperhatikan hak-haknya anak. Itulah susahnya. Haknya anak itu apa? Nggak boleh SARA dan dia harus mendapatkan sekolah. Dia harus tetap sekolah. Itu yang sulit. Karena rata-rata kalau udah inpatient, belum tentu ada tempat rehabilitasi yang bisa menyediakan pendidikan untuk anak. Jadi gurunya harus datang tuh ke tempat rehabilitasi. Itu ya ribet. Terus anak itu yang di anamnesis, kalau kita sebutnya anamnesis ya, tapi kalau kita di PWL sebutnya assessment. Kalau kita assessment itu bukan cuman anaknya, tapi orang tuanya itu wajib ikut dalam konseling. Jadi ada yang namanya konseling keluarga, kemudian ada nanti tools yang perlu diisi oleh keluarga. Nah dari situ kita juga bisa melihat ada permasalahan nggak di perkembangan dalam stage of life-nya yang Erikson tadi, 8 stage itu, ada permasalahan di mananya gitu. Karena kita harus lihat background penyebabnya dia apa. Memang ini hal yang kompleks ya, susah sekali karena rata-rata pecandu atau penyalahguna itu manipulatif atau banyak bohongnya. Banyak banget bohongnya. Jadi nggak bisa, susah ya kalau orang kayak hipertensi mah ngaku aja ya, orang hipertensi aja masih suka kamu makan gorengan ya, enggak kok dok, kan masih suka bohong ya kadang ya. Ini apalagi yang pecandu gitu pasti manipulatifnya lebih banyak gitu, lebih tinggi. Dan anak-anak itu juga tetap ya, kalau udah abuser ya jelas ya manipulatifnya pasti ada, sifat manipulatifnya pasti ada gitu. Jadi rehabilitasinya antara dua itu tadi, rawat jalan atau rawat inap. Gitu. Oh iya, sama ngasih apa? Gimana? Dokter mau apa? Oh iya, sama. Aku mau nyampaikan bahwa rehabilitasi rawat inap sebenarnya untuk di Indonesia sendiri juga udah ada ya. Aku kurang tahu kalau di tempatnya Dian di Jerman sana ada apa enggak, yang pasti lebih bagus sih kayaknya ya. Jadi di Indonesia itu ada yang di bawah Kemensos, ada yang di bawah Kemenkes, ada yang di bawah BNN, ada yang milik masyarakat. Ya enggak, ada yang milik komponen masyarakat gitu. Jadi yang di bawah Kemenkes, contohnya untuk IPWL, jadi kita sebutannya IPWL ya, tempat yang menampung laporan dan keluhan pasien penyalahguna, itu ada misalnya sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, itu udah ditentuin setiap provinsi punya dia di. Kayak di Jogja itu yang IPWL Jito sama Gracia. Sama ada klinik BNN di Sleman. Nggak salah. Ya. Nah, gitu. Tapi intinya berarti kalau untuk anak ini koordinasi antara orang tua dengan tenaga medisnya harus kenceng ya nih. Benar. Oke. Terus sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan ya dok ya. Jadi ada pertanyaan masuk di Instagram kemarin. Indikasi fisik paling gampang anak yang pakai narkoba. Wah, ini agak susah dijawab ya. Karena kalau nggak cuman anak, pengguna baru itu emang sulit untuk dibaca. Kalau pengguna baru akan sangat sulit ya, Di ya. Yang paling terlihat itu adalah perubahan perilaku sebenarnya. Ya, jadi perubahan perilaku itu yang harus digarisbawahi oleh orang tua di luar sana. Kalau anaknya sudah ada berubah perilakunya, itu kita harus waspada. Ya nggak? Misal nih contohnya, anaknya tiba-tiba suka bolos sekolah, ya nggak? Terus suka cari masalah di sekolah, terus yang awalnya dia suka cerita kalau pulang sekolah, dia jadi suka mengunci diri di kamar, nah yang kayak gitu, perubahan perilaku. Tapi kalau fisik itu biasanya udah ke taraf yang edik ya, udah yang pecandu. Jadi yang misalnya kayak kurus ya nggak sih, matanya cekung, ya itu udah pecandu banget. Tapi kalau awal-awal ya bisa dilihat dari perubahan perilaku. Sama mungkin
apa ya, dia tuh suka kalau udah mulai ke arah edik itu, dia tuh sudah suka mulai jualin barang di rumah. Nah, jadi saya punya klien anak itu dia udah barang di rumah ya. Jadi bayangkan aku punya pasien, dia tuh maknya lagi masak nasi gitu. Tahu nggak sih, rice cookernya dia cabut, dia jual, udah masih ada nasinya di dalam. Yang kayak gitulah intinya, yang modelnya kita tuh kadang di luar pikiran kita, di luar nalar ya, ini apaan gitu ya, kok dia sampai kayak gitu ya, tapi memang begitulah pola pikirnya dia, karena kan tadi dia merusaknya ke otak kan, baru ke organ lain gitu. Jadi ya memang begitu. Oke lah dok. Oke. Pertanyaan yang kedua dok, apa yang paling dibutuhkan korban selain dukungan sosial? Ya tadi dukungan keluarga sih utama, sama sebenarnya adalah niat dari yang bersangkutan ya. Kalau yang bersangkutan itu tidak ada niat sembuh atau pulih ya kita sebutnya, itu akan sangat sulit. Karena tadi kan narkoba, pecandu atau kecanduan, itu adalah penyakit yang kambuh-kambuhan gitu kan, penyakit yang kambuh-kambuhan. Jadi kalau kambuh-kambuhan itu pasti kalau ada pencetus dia balik lagi pakai, ya enggak? Nah, kalau dia sendiri enggak kuat dirinya sendiri, terus dukungan dari keluarga, misalnya masyarakat, terus sekolah itu nggak mendukung, itu sangat-sangat sulit untuk anak bangkit. Apalagi anak tadi kan dalam posisi dia masih belum berkembang secara baik kan ya, otaknya sendiri gitu. Berarti lebih banyak ke diskusi dan menyentuh hati kali ya dok ya, untuk dia mau rehabilitasi, untuk dia mau kembali ke jalan yang benar, istilahnya gitu. Iya sih. Sebenarnya bukan diskusi juga ya, itu aku udah bilang itu adalah masalah yang sangat kompleks sih. Kadang kalau terapi yang satu misalnya untuk anak yang X itu belum tentu cocok untuk terapi anak X yang lain. Jadi itu tuh, ntar itu ada si Linda nanya apaan tuh? Ya, biasanya Terlinda. Dokter Linda nanya, apa ntar. Ada banyak tuh tanya dua di. Ya. Biasanya sampai berapa lama sih waktu rehabilitasi penyandang narkoba anak-anak? Kriteria anak itu bisa bebas atau selesai rehabilitasinya apa? Oh ya, jadi kalau anak itu tadi udah aku bilang yang paling lama dia 2 bulan, karena nggak boleh lebih dari 2 bulan, mengingat psikologis anak, terus hak-hak anak juga harus tercapai ya, kayak dia tuh tetap harus bisa sekolah dan lain-lain. Itu biasa dia 2 bulan kalau untuk anak. Dan anak di bawah 12 tahun itu sangat tidak disarankan untuk inpatient atau rawat inap. Ya karena baik 12 tahun kamu masukin ke tempat rawat inap, gimana dong perasaan dia, ya nggak sih? Nah, terus kriteria anak itu bisa bebas atau selesai rehabilitasinya apa? Nah, itu nanti akan ada penilaian tersendiri dari konselornya dia di sana. Jadi model rehabilitasi rawat inapnya itu adalah kayak sistemnya adalah TC, Therapeutic Community. Jadi terapi berbasis komunitas. Jadi modelnya mungkin teman-teman di sini bisa googling TC itu seperti apa. Jadi nanti mereka tuh dikumpulkan, misalnya anak-anak sama anak-anak ya. Mereka akan ada morning meeting. Ya, morning meeting itu kayak pertemuan di pagi hari untuk upgrade feeling mereka, untuk show feeling mereka apa, dan kemudian mereka diajarkan bagaimana reward and punishment. Jadi bukan kayak penjara ya, rehabilitasi rawat inap itu harus digarisbawahi. Jadi nggak ada yang namanya anak disiksa, orang dewasa disiksa, itu nggak ada. Ya itu udah nggak ada lagi. Memang itu ya untuk si Dokter Linda. Terus untuk Michael, ada yang bilang kalau sifat kecanduan itu menurun dari ortu ke anak. Jadi kalau ortunya pecandu, anaknya pun terindah pecandu, benar begitu kah? Oh tadi aku udah ngomong sih Mike, tapi aku ulangi ya Mike. Jadi 40-60% emang risk factornya adalah orang tua, gen ya. Jadi tapi nggak semua seperti itu. Jadi tendensi untuk jadi pecandu ya bisa jadi, tapi tadi 40-60%. Mungkin aku harus cerita sedikit. Jadi ada begini. Jadi ada seorang ibu hamil ya. Seorang ibu hamil ya terus suaminya itu pengguna ganja aktif. Jadi otomatis kalau dia pakai ganja, kan ganja dipakainya modelnya kayak di rokok. Istrinya kan di sampingnya, otomatis dia bisa mencium ya, maksudnya ikut menghirup. Setelah anaknya lahir, anak itu rewel banget. Neonatal abstinence syndrome. Anaknya lahir, anaknya rewel banget, tapi
giliran bapaknya pakai ganja, anaknya langsung diem. Nah, itu sebagai contoh sih sebenarnya ya. Mungkin bukan secara gen langsung ya kan, kalau kita pikir itu karena dari pola orang tua saat dia dari perut udah begitu. Tapi memang dia berpengaruh 40-60% untuk gen sendiri. Begitu, Michael. Akan ada lagi yang bertanya. Terima kasih dokter ini. Terus apa lagi? Tentunya masih pertanyaan ini. Ya, ada lagi dok pertanyaan ini. Ini untuk orang-orang yang pecandu nih, baik itu rokok atau yang disebutkan tadi semuanya yang sifatnya adiktif ya. Hubungan dengan corona ini gimana dok? Apanya? Apakah lebih rentan terkena? Nggak secara langsung atau ya malah mungkin ya, karena kan nggak banyak kan kasus bang corona gini malah banyak kasus ya. Kayaknya yang bilang melindungi itu aja dok, karena dia kan ngerokok. Iya sih, jadi nggak secara langsung sih aku bilang kalau corona langsung. Oh, Dayu baru tahu, oh ya gitulah Mike pokoknya. Jadi nggak secara langsung ya, mungkin karena tadi yang namanya kecanduan adalah pengaruhnya ke otak kan, otomatis apalagi zaman corona gini orang jadi panic attack nggak sih? Jadi kayak, aduh panik deh, aku harus make aja nih biar aku terlindungi dari yang namanya corona katanya ya. Ya itu kan hanya apa ya, itu hoax ya, kayaknya nggak bener deh, nggak ada yang kayak gitu. Iya benar. Ya nggak gitu. Oh gitu ya, jadi itu hoax ya dok ya. Hoax nggak ada lah ya. Kemudian kalau dari ini satu lagi dok. Jadi sekarang tuh katanya banyak narkoba yang dicampurkan ke dalam jajanan, permen, atau makanan-makanan yang lain. Itu biasanya narkoba jenis apa dok yang dicampurkan ke makanan-makanan itu? Dan gimana kita bisa mewaspadainya? Itu banyak sih pertanyaannya. Jadi kemarin itu ada memang case orang jual brownies via online, tapi ternyata browniesnya brownies ganja. Jadi ada campuran ganjanya. Itu aku agak lupa ya itu kasus tahun berapa, mungkin teman-teman yang lagi follower ini paham ya. Jadi dia memang ganja yang dicampur. Nah, kalau jenis narkobanya apa, aku baru tahu yang ganja itu ya, Yang lainnya kayaknya bukan dalam bentuk makanan ya, yang lainnya mungkin ya dalam bentuk aslinya dia ya, kayak PCC yang lagi ramai kemarin, tahu nggak PCC yang paracetamol, carisoprodol sama yang kafein itu loh. Guling-guling kayak orang itu kan bentuknya nggak dimasukkan ke makanan sih, setahu aku ya, memang dia bentuk utuh gitu ya, kayak pil gitu. Jadi apa tadi kalau apa tadi pertanyaannya Di? Jenisnya apa? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui dan menghindari jajanan kayak gitu? Kalau yang bikin edik pasti ngulang kan? Kalau yang bikin edik pasti kepengen pakai lagi atau pengen makan lagi. Nah itu yang kita harus garis bawahi deh. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita kok kayaknya sering banget ya beli itu ya, kayaknya sering banget ya beli itu ya, gitu kita harus tanya dong, kita harus lihat ya, ini kira-kira makanannya apa. Dan kita perlu tahu juga, jangan sembarang. Kadang itu suka belinya di online sih. Kalau yang di rumah kayaknya enggak ya. Kadang jajanan online itu yang menakutkan. Jadi kalau dilihat dia keseringan demand-nya minta makanan yang sama, ya kita harus curigai sih. Gitu. Ya, bener nih, bulan Januari. Tuh, itu si Dimas ngomong. Bulan Januari kemarin ada loh kasus. Itu dia udah tahu tuh, aku nggak tahu loh Dim. Ini kayaknya yang aware bukan cuma anaknya ya, orang tuanya juga harus aware. Jangan-jangan orang tuanya makan juga dia jadi kecanduan lagi sama brownies ini. Bener kok, tapi rata-rata brownies ya Dim ya, yang dicampur ganja. Emang nggak bisa kue lain ya? Mungkin bisa kali ya. Cuman ya itu tadi, mungkin brownies itu kan udah warnanya coklat kayak gitu ya, menarik hati, dicampur lah dia sama ganja. Makasih ya Dimas infonya. Iya, terima kasih infonya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok tentang gorila. Jadi lagi marak kan nih dok. Itu sebenarnya gimana tuh dok? Mungkin dari namanya dulu, tahu nggak sih kenapa dia dinamain tembakau gorila? Enggak. Kenapa? Pakai itu kayak ketiban gorila.
nggak bisa bangun, Oh selemes. gitu. Makanya dinamain makanya dinamain tembakau gorila. Dia itu juga turunan ganja sih. Jadi ada namanya senyawa ABCH-Minaka. Si gorila itu turunannya ya bukan fungsinya ya, efeknya itu tadi ya, dia bikin nggak bisa gerak ya, lemes, ngantuk. Terus aku ada case dulu satu, itu anak sampai nggak bangun dari pagi sampai sore. Itu sekolahnya nelpon. Sekolahnya nelpon, terus sekolahnya nelpon, dia bilang, "Dok, tolong dicekin," gitu kan. Gitu. Ternyata yang membawa adalah kakak kelas yang dari luar, datang ke sekolahnya dia, ngebagiin, bentuknya kan kayak rokok ya, sama ya, ganja kan modelnya dilinting, dikasih. Gitu. Tapi kan dulu itu, zaman dulu tuh di gorila itu belum masuk ke undang-undang narkotika, tapi sekarang udah dimasukin. Karena jadi susah banget dulu itu menjerat orang yang pakai tembakau gorila atau pengedar tembakau gorila. Info sedikit, Kabarnya sintetis mungkin ada ini ya, sintetis. ya, benar. Dia turunannya. Terus apa namanya? Sekarang kan lagi zaman atau maraknya si NPS, New Psychoactive Substance. Jadi kalau di dunia itu psikoaktif jenis baru. Jadi psikoaktif itu kan zat-zat yang bisa mengubah pola pikir ya, mengubah cara berperilaku gitu-gitu ya. Itu di dunia itu udah 892 yang baru. 76 baru masuk ke Indonesia. 71 baru diatur di Permenkes. Bayangkan sisanya belum masuk Indonesia, itu bisa dibayangkan. Mungkin aku sebut ya, kayak dulu kasus salah satu artis X yang masuk ke rehabilitasi di Lido, kan nggak bisa dijeratkan karena dia belum masuk ke undang-undang si zatnya itu, karena dia adalah zat baru zaman dulu. Tapi kan setelah ada case itu, akhirnya sama pemerintah dirapatkan dan dimasukkan ke undang-undang narkotika dan dianggap bahwa itu adalah narkotika golongan 1 yang penggunaannya tidak boleh kecuali penelitian. Gitu. Wow, ini luar biasa ya. Tangan kita Nanti ya, Masya Allah. Kapan-kapan deh kalau ada sesi lain, soalnya kalau narkoba ngomongnya panjang banyak. Ya, makanya. Dan menarik sih dan sebenarnya. Gitu. Jangan sampai aja kita kalah gaul ya sama anak kita dari segi ilmu pengetahuan tentang narkoba ini. Yang khusus cuma mikir kayak gitu. Bukan cuma pengetahuan, tapi teknologi kamu jangan kalah sama anak. Aku udah selalu bilang kalau lagi nyuluh sama orang tua, anak kamu punya Instagram, kamu harus punya Instagram. Anak kamu punya Twitter, kamu harus punya Twitter. Jadi jangan jadi orang tua yang ya itu disebut sama Dimas Katinon. Jadi jangan ya, aku nggak nyebut artis. Artis yang pakai Katinon zaman dahulu deh, intinya gitu. Gitu. Apa tadi jadi kita harus ikut perkembangan teknologi juga, karena sekarang tuh mereka jualannya bisa via Facebook loh, Jadi aku pernah dapat chattingan, jadi waktu itu kita lagi ngenanganin satu pasien, memang namanya anak ya. Kita mikir kan dia dapat narkoba dari mana, perasaan handphonenya dia udah ditahan ya sama orang tuanya. Ternyata dia chattingan di warnet via Facebook. Ya Allah. Facebook, dan dia pakai bahasa-bahasa jangkis atau bahasa gaulnya untuk narkoba. Jadi harus tahu, misalnya kayak ganja itu kan bahasa ininya cimeng, gitu kan. Terus kalau dia bilang ada barang nggak, itu kan barang itu kita udah curiga, oh barang ini narkoba ya maksudnya gitu. Jadi orang tua tuh jangan nggak apatis ya salahnya ya. Jangan anakku baik-baik saja gitu, anakku terlihat baik-baik saja, padahal enggak. Terus ini mungkin cerita yang harus aku sampaikan juga, bahwa ada orang tua yang setiap hari itu, jadi dilihat kan anaknya rajin, dia itu membersihkan tabung Erlenmeyer yang dianggap orang tuanya buat pelajaran kimia fisika, dibersihin tuh sama orang tuanya, dibersihin tuh sama orang tuanya ternyata itu buat make narkoba, tapi dibersihin sama ibunya tiap hari, gitu. Jadi jadi orang tua itu jangan terlalu polos. Jangan terlalu ini, harus tahu gitu. Tapi bukan berarti kita cerewet ya, bukan berarti kita tidak menghargai dia gitu. Tapi pendekatan kita tuh harus bagus ke anak gitu. Ya. Mungkin kita juga harus tahu ya cara-cara pemakaiannya seperti apa. Jadi kalau kita nemu barang yang kira-kira mencurigakan, wah ya mungkin bisa kita bahas lain waktu nih Dok, buat tips-tips alat-alat dan lain sebagainya untuk para orang tua ya.
Ya hati-hati deh ya kalau para orang tua di rumah sana anaknya dicekin tas-tas sekolah, kita kan nggak tahu ya kamarnya, siapa tahu ada bong itu ya, alat pakai narkoba, ada kaca, ada pipet gitu. Ya, oke. Nah, kalau dari dokter Heni sendiri nih dok, pengalaman yang paling mengesankan selama dari 2015 ini menangani narkoba. Mengesankan atau bukan mengesankan ya, teringat ya. Yang teringat itu yang tadi itu yang anak kelas 2 SD itu, yang dia udah jadi kurir. Itu waktu sama ditanya gimana dok ya? Udah paham belum? Dia nggak paham. Dia tidak paham. Dia nggak ngerti. Dan dia itu dijanjiin cuman akan dikasih uang, tapi uangnya pun belum dikasih. Jadi dia disuruh antar barang dulu. Kamu itu ke depan ya. Oleh siapa ya? Ya oleh orang yang nyuruh dia. Istilahnya mungkin kurir seniornya dia lah. Kurir seniornya dia. Yang menyuruh dia tuh keluarga atau apa dok? Hubungannya apa tuh? Tetangganya dia. Bayangkan jadi anak kecil tuh udah berteman sama orang yang lebih dewasa gitu. Dan jauh lagi umurnya. Itu sih yang paling aku ingat sama ya permasalahan-permasalahan lain sih lebih banyak ke orang tua ya kalau masalah anak itu. Karena orang tua itu ternyata di balik ada permasalahan anak, rata-rata ada permasalahan di keluarga gitu aja sih intinya. Untuk anak. Gitu. Dan kalau kita tarik ke belakang ya, nggak semua ya. Kan kita selalu bilang bahwa anak dari orang tua yang bercerai belum tentu broken home ya kan. Kita nggak bisa bilang seperti itu ya kan. Nah, tapi rata-rata kebanyakan ternyata kalau kita usut yang dewasa pun yang pakai itu ternyata dia ada permasalahan di salah satu stage of tadi itu psikososial development tadi. Nah, gitu. Dan rata-rata ya dari keluarga sih. Kan karena dia awal mula kan di keluarga, kecilnya di keluarga. Ya. Gitu. Kemudian ini mungkin yang terakhir nih dok. Pengalaman yang paling mengesankan yang berhasil selama dari 2015. Ya, berhasil. Jadi istilahnya dokter Heni puas nih pasien ini sekarang udah perkembangannya dari seperti apa, sekarang sudah bisa seperti apa kayak gitu. Jadi kayak memberikan harapan gitu buat orang-orang. Oke, jadi mungkin ini aja ya buat orang tua di luar sana ataupun teman-teman lain yang punya keluarga yang pengguna itu sebenarnya kita nggak boleh berputus asa intinya gitu ya, karena semuanya bisa pulih sedemikian rupa, intinya bisa pulih ya asal ada dukungan keluarga dan kita nggak boleh stigma sama orang-orang yang penyalahguna atau mantan penyalahguna, kita nggak boleh stigma karena mereka sebenarnya adalah sakit dan kita perlu bantu itu sih. Kemudian kalau case banyak kok yang berhasil ya dia, tapi dia berhasil juga bukan karena dirinya sendiri, tapi harus ada dukungan keluarga, terus dukungan lingkungan sekitar dan pemerintah juga harus mendukung karena ini bukan kerja sendiri gitu kan, bukan kerja kita sendiri. Ada kok aku case, jadi ada perempuan dia tuh intinya orang cukup berada, terus kemudian dia kuliah di luar negeri, nah dia pakai narkoba, akhirnya dia pulang dari luar negeri tuh naik kapal sendiri ke Indonesia, orang tuanya melaporkan ke tempat kami. Nah setelah itu kami rujuk dia untuk rehabilitasi swasta ya, karena kan dia cukup mampu, jadi rehabilitasi swasta di Bogor. Jadi kita rujuk ke sana. Kalau nggak salah dia rehabilitasi kurang lebih 1 tahun. Sekarang aku dengar kabarnya dia lagi melanjutkan kuliah di Australia. Udah alhamdulillah udah. Kabarnya sih udah bagus lah intinya begitu. Tapi ya perlu digarisbawahi ya. Tadi dia adalah kambuh-kambuhan. Jadi memang harus selalu dibantu untuk didampingi gitu atau dipantau. Makasih Dokter Heni. Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau bertanya? Karena waktu kita udah hampir habis. Tunggu ya, kayaknya udah nggak ada. Mungkin ini dok, mungkin satu lagi dok. Kalau untuk anak balita, menurut Dokter Heni, kata-kata atau bahasanya itu apakah sudah boleh kita langsung menggunakan narkoba sebagai obat berbahaya?
kayak gitu. Boleh Atau kita gimana? pakainya bilang gimana ya? Ya, tapi penyampaiannya berbeda ya. Intinya mungkin kita bisa beri dia contoh jangan pakai narkoba. Yang paling mudah adalah apa ya? Rokok, ya kan? Yang paling mudah bahan adiktif itu adalah rokok. Yaitu kita bisa beri dia contoh. Bukan contoh apa ya? Maksudnya tidak boleh ada misalnya ada larangan menggunakan rokok tidak boleh merokok, kita bisa sampaikan itu loh, nggak boleh loh di tempat ini merokok, dilarang merokok. Merokok itu kayak gimana? Kasih tahu lah anak itu boleh. Jadi nggak ada salahnya, semakin dini dia tahu, semakin baik. Tapi ya tadi penyampaian orang tua juga harus bagus supaya anak tidak salah paham. Itu Mas Dimas komen lagi fun camp tuh gimana tuh, Dok? Itu fun camp itu yang itu tempat rehab di Bogor. Dia mah nyebut. Yang itu salah satu tempat rehabilitasi swasta fun kampus. Yang di Bogor tadi yang salah satu pasien aku rujuk ke sana itu. Gitu deh pokoknya. Ya, berarti harapan itu akan selalu ada ya, Dok ya. Betul. Jadi jangan menyerah deh. Terus jangan takut lapor ke IPWL. Banyak IPWL bisa di googling. IPWL di Jogja di mana? IPWL di Balikpapan di mana? Misalnya di Jakarta di mana? Tinggal di googling. Insya Allah ada. Ya, berarti IPWL itu juga menangani tentang quit tobacco juga, Dok, untuk rokok atau rokok nggak masuk? Rata enggak. Kalau bahan adiktif sama inhalan, bahan adiktif itu termasuk inhalan sama rokok itu belum ada secara juknis atau juklaknya yang pasti. Tapi kalau beberapa instansi ada yang bisa dia inhalan bisa dia handle. Tapi kalau rokok kan masih legal kan di Indonesia kan? Ya sih. Iya kan? Gitu. Ya, jadi kalau inhalan ada. Berarti belum ya, Dok? Inhalan kemana, Dok? Bisa ngelem gitu. Udah mulainya dari situ gitu. Kemenkes boleh, ke Kemenkes bisa, ke BNN juga bisa, ke Mensos juga bisa. Karena inhalan juga efeknya juga udah parah ya. Kadang kalau udah pengguna ini bisa fly. Itu Dimas nanya lagi kecenderungan peningkatan atau penurunan kasus narkoba ketika pandemi. Kurasa peningkatan, Dim. Kurasa peningkatan, Dim. Karena kita kan nggak boleh kan. Kita kebanyakan WFH, Dim. Jadi ya itu, Dim. Nggak ada yang ya benar. Jadi memang narkoba berkaitan faktor ekonomi, Dim. Benar banget faktor ekonomi. Kita bisa lihat kan ada kasus terbaru yang menyerang artis baru-baru ini ya kan kita bisa lihat bahwa narkoba itu pasti tidak melihat kondisi. Intinya orang pakai itu kan karena demand-nya juga tinggi ya, karena dia kebutuhan, dia perlu. Terus pengedarnya juga masih berkeliaran. Apalagi dengan model-model seperti ini kan pandemi pasti termanfaatkan dengan baik dong ya nggak sih? Nggak ada yang patroli misalnya kan. Terus berkurang, padahal sebenarnya kan dia bisa lewat mana, online atau lewat mana gitu. Bisa kok, banyak kok kasus-kasus sekarang di Indonesia kayaknya tetap marak aja sih kalau aku bilang. Wow. Luar biasa nih, Dok. Berarti kita harus waspada terus nih kayaknya ya. Yang terakhir mungkin karena waktu tinggal 10 menit lagi nih kayaknya kurang nih, Dok. Closing statement nih dari Dokter Henny untuk para orang tua di luar sana dan juga harapan untuk Indonesia sendiri mungkin terkait banyaknya zat-zat yang belum masuk ke Permenkes dan sebagainya. Apa ya closing statementnya? Intinya orang tua di sini berperilakulah seperti benar-benar orang tua. Itu aja sih kalau aku ya. Jadilah contoh buat anak-anaknya, kemudian jadilah orang yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Itu sih yang paling penting dan harus menanamkan pondasi agama yang baik untuk keluarga. Itu sih kalau dari saya ya, karena keluarga itu adalah rumah buat anak-anak kita. Itu adalah tempat pulang buat anak-anak kita. Jadi kalau keluarga sendiri nggak welcome dengan anak-anak kita, bagaimana anak kita mau bahagia gitu dalam hidupnya dan mau terbuka sama orang tuanya gitu. Posisikan diri sebaik mungkin sebagai orang tua. Karena memang tidak ada juknis menjadi orang tua yang baik ya kan. Belum ada buku yang menyatakan menjadi orang tua yang baik karena semua punya sistem pendidikan keluarga yang berbeda-beda gitu. Sama kalau untuk Indonesia Indonesia intinya
semuanya harus kerja sih, bukan cuma satu pihak ya. Jadi dari lingkungan paling kecil tadi, lingkungan keluarga, lingkungan desa, kelurahan, sampai kecamatan, sampai kota, sampai provinsi harus bergerak semua. Dan pemerintah bukan cuma satu pihak, semua instansi juga harus dukung. Karena kalau kita bukan kita, siapa lagi gitu. Karena gimana Indonesia bisa menjadi negara maju? Karena kita kalau stucknya di sini-sini aja gitu. Aja sih kalau aku. Betul. Oke, makasih banget Dokter Heni. Siap, Ini mungkin sama-sama saya dia. rangkum sedikit ya tentang pertemuan kita sore hari ini. Intinya adalah kuncinya pada keluarga ya Dok ya. Jadi semuanya itu berpulang pada keluarga. Jadilah orang tua yang seperti rumah bagi anak-anak kalian. Teruslah belajar memahami anak-anak kita. Ken Solina Podcast. Dan oh iya,